Ini dia nih, kombinasi yang cocok, suspensi depan dan juga belakang buat X-Max. Kombinasi yang tepat untuk suspensi X-Max Hypezoners, baik depan ataupun belakang. Seperti yang sudah Hypezoners lihat ya, sudah dipasang dan terlihat tampilan oke banget dan tentunya fiturnya juga bisa kita adjust. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu detailnya Hypezoners. Kita mulai dulu dari suspensi belakang. Suspensi belakang ini tentunya dari YSS dan ini memang baru launching, yaitu YSS GTX untuk X-Max. Fiturnya ini bisa disebut shock ini adalah shock 3-way, di mana fiturnya terdapat 3 fitur, yaitu spring preload, kemudian rebound, dan juga kompresi. Semua ini bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan Hypezoners. Dan seperti biasa untuk seri-seri G Sport, GTX, dan juga G Racing ya, sudah mendapatkan spring heavy duty. Jadi jika sekiranya Hypezoner membawa barang bawaan ekstra di atas motor, pastikan Hypezoners mengganti springnya menggunakan spring heavy duty ini agar umur shock menjadi lebih awet. Lanjut ke suspensi depan atau bottom shock Hypezoners, di mana bottom shock dari RPD ini bisa dilihat secara tampilan ini mengesankan banget. Pokoknya bisa bikin jatuh cinta pada pandangan pertama lah ketika melihat bottom shock dari RPD ini. Fiturnya ini sudah terdapat high low speed untuk compression, dan di sini sudah terdapat tabung terpisah yang berisi gas nitrogen. Lalu sudah mendukung juga dengan dipasang bracket untuk kaliper radial dengan pitch 100 mm. Untuk kenyamanan tentunya kita juga harus memperhatikan ketika akan memasang bottom shock ini. Hal apa saja yang harus diperhatikan? Dan juga bagaimana step by step untuk setting dari bottom shock ini dan juga untuk setting suspensi belakang biar lebih nyaman. Instalasi untuk bottom shock RPD ini. Untuk bottom shock ini itu bisa menggunakan spring set dari bawaan asli motor ataupun bisa diaplikasikan dengan YSS Front Fork Upgrade Kit. Kebetulan untuk X-Max itu ada 2 varian, yaitu yang biasa, yang ketinggiannya biasa, sama ada yang lower 1 inci. Jadi sama-sama applicable. Cuman kalau dalam hal ini, hari ini kita akan melakukan pemasangannya menggunakan Front Fork Upgrade Kit, karena memang bottomnya atau shock yang sebelumnya ini pun menggunakan YSS Front Fork Upgrade Kit, dimana kelebihannya dia memiliki setelan preload dan juga ada PD valve, sehingga untuk RPD ini akan menjadi lebih lengkap secara setelannya, karena RPD ini kan menggunakan kompresi ya untuk kedua belah sisinya, dan preload dan untuk nanti rebound itu sebenarnya bisa di-adjust dengan menggunakan olinya itu semakin encer, semakin fast rebound, dan semakin kental semakin slow rebound. Cuman rekomendasinya itu adalah menggunakan oli 15W seperti halnya yang akan kita lakukan hari ini. Jadi setelah semua parts ini kita bongkar, pastikan semua parts itu bersih. Setelah dibongkar semua, kita mulai dari perakitan. Pada dasarnya perakitan itu tidaklah beda dengan perakitan shock atau bottom original bawaan pabrikan ya. Kita akan melakukan pemasangan dengan Front Fork Upgrade Kit ya. Catatan juga kalau misalnya kita pakai yang lower 1 inci itu ada perbedaan di per bagian bawahnya, di mana dia lebih panjang. Jadi ini balik lagi ke kit yang akan dipasang di Front Fork punya Hypezoners. Pemasangannya pada dasarnya sama aja seperti pemasangan bottom shock pada umumnya, dimana di saat ini kita harus pasang sulingnya. Jadi dari suling, per bawahnya harus kita siapin dulu seperti umumnya, lalu kita pasang seperti ini. Jangan lupa untuk piece yang bagian bawahnya kita pasang dulu, lalu kita masukin ke bagian bottom. Nah ini bottomnya kita masukin, lalu kita pasang si baut penahan yang bagian bawah. Sebisa mungkin ring tembaga yang bagian bawah ini dilakukan penggantian yang baru untuk menghindari kemungkinan kebocoran saat misalnya Hypezoners melakukan pemasangan atau instalasi ya. Dari sini kita masuk untuk memasang seal. Nah seal ini sebisa mungkin ya seperti tadi saya udah bicarakan, kita menggunakan yang baru untuk dust seal maupun oil sealnya. Untuk partsnya ini sama dengan OEM bawaan Yamaha X-Max ya. Jadi ini ada oil sealnya, dan kadang-kadang klip-klipnya itu kalau misalnya motornya udah
cukup lama itu kadang-kadang suka berkarat, sekalian diganti dengan yang baru. Ini sebagai tips saat pemasangan, di bagian seal bagian dalam ini harus ada grease atau stempet. Dengan tujuan di saat di sini ada stempet ini melindungi agar seal lebih awet. Tapi sebelum itu ada satu hal yang harus dipasang dulu, yaitu busing-busingnya ini. Kedua busing ini harus masuk terlebih dahulu. Saat pemasangan juga sebisa mungkin untuk parts-parts ini kita kasih grease untuk melindungi agar dia tidak cacat ya. Ini sekarang kita, karena bosnya sudah terpasang, waktunya untuk memasang seal. Ini sebagai sebuah tip, saat seal kita pasang itu di bagian atas ini ada bagian yang tajam ya. Untuk menghindari rusaknya seal, ini kita bisa bantu dengan menggunakan isolasi bening ya. Isolasi beningnya kita kasih sekeliling sini. Seal yang tadi udah kita kasih grease, ini kita tinggal masukin ke dalam. Ini akan melindungi si karetnya biar nggak rusak. Sekarang bagian pengisian oli. Olinya itu berapa mili, atau jadi ada dua metode pengisiannya. Satu adalah dengan volume, keduanya adalah dengan ketinggian dari atas. Jadi kalau paling umum itu biasanya orang pakai gelas ukur. Nah, kalau misalnya Hypezoners menggunakan spring bawaan OEM Yamaha, itu mengikuti aturan Yamaha di mana isi olinya adalah 235 ml. Tapi kalau menggunakan front fork upgrade kit dari YSS, jumlah olinya yang digunakan adalah 210 ml. Jadi kita isi dulu, sekalian harus dilakukan yang namanya pemompaan untuk membuang. Jadi pemompaannya itu dengan cara kita angkat, tekan, sehingga udara yang ada di bagian bata bagian sini, ini dia akan tertekan sama oli yang masuk ke bagian sini. Setelah dikocok-kocok begini, kita bantu dengan kita menekan bagian atas, ditutup dengan telapak tangan, dan kita tekan agar udara kita paksa oli masuk ke bagian bottom. Ini sangat penting karena di bagian dalam sini tuh ada jalur. Nah, jalur ini sebisa mungkin di pumping itu biar oli masuk ke sana agar fungsi dari kompresinya itu dapat berfungsi dengan baik dan benar. Sekarang bagian kita masukin, karena YSS Front Fork Upgrade Kit, yang pertama kita masukkan adalah PD valve-nya terlebih dahulu. Setelah PD valve-nya, kita pasang spring. Nah, untuk YSS Front Fork Upgrade Kit itu, bagian atas dan bawahnya itu, kalau kita lihat di springnya atau di pairnya ya, di atas ini ada kode spring. Nah, kode spring ini biasanya dan harus di bagian atas. Berikutnya adalah kita pasang stanchionnya, peninggi bagian atasnya ya. Kita pasang dulu ke sini. Setelah itu kita pasang fork cap-nya yang merupakan penyetel preload. Bagian atas ini yang dari YSS Front Fork Upgrade Kit ya, kita pasang. Setelah ini tinggal kita lakukan hal yang sama di yang satu sisi lagi. Dari situ tinggal dipasang di motor sebagaimana mestinya, tidak ada perlakuan khusus. Dari situ nanti kita bicara masalah settingannya seperti apa. Gimana nih? Cakep kan udah kepasang kayak gini Hypezoners. Tapi selain dari tampilan, untuk mendukung performa pengereman, RPD juga menyediakan kaliper radial dengan pitch 100 mm yang memang sangat cocok dipadukan dengan bottom shock dari RPD juga. Tentunya selain kaliper, ini juga disrotornya sudah menggunakan disrotor RPD dengan diameter 300 mm. Dan untuk disrotor dari TDR tersedia untuk XMAX ini dengan ukuran 298 mm. Terus ini cara nyeting shocknya gimana ya? Langkah pertama untuk Hypezoners setting kompresi pada bottom shock RPD ini, Hypezoners bisa mulai dengan membuka setelan kompresinya berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri. Pastikan semuanya ini setelannya kompresinya Hypezoners putar ke kiri sampai mentok atau sampai terbuka. Setting kompresi ini terdapat dua kunci ya. Bisa Hypezoners perhatikan di sini terdapat kunci yang kecil 3 mm ini untuk low speed compression, sementara untuk yang besar 8 mm ini untuk high speed compression. Langkah awal, pastikan Hypezoners mentokkan ke arah kiri semuanya, baik untuk high speed ataupun low speed compression. Kemudian ingin menyesuaikan kompresinya, Hypezoners bisa tambah entah itu 5 klik atau berapapun yang Hypezoners inginkan. Perhatikan juga ini untuk jumlah kliknya. Untuk low speed compression ini terdapat 18 klik, sementara untuk yang high speed compression ini terdapat 14 klik ya.
Dan untuk kuncinya ini sudah tersedia dari RPD, sudah satu package dengan bottom shock ini. Untuk yang kecil ini kunci untuk low speed compression, sementara untuk high speed compression sudah terdapat juga batangnya agar hype zoner ketika memutar jadi lebih gampang. Jadi tinggal masukkan lalu tinggal diputar saja seperti ini. Untuk cek detail suspensi depan ini, baik variasi warna ataupun detail lainnya, ataupun suspensi belakang yang kita bahas dalam video ini, Hype Zoner bisa mengunjungi www.oneteamstore.com. Untuk setting YSS GTX ini, terdapat 3 fitur yang dapat kita set Hype Zoners, yaitu preload, rebound, dan juga kompresi. Untuk preload sendiri, sudah kita bahas di video sebelumnya secara detail, linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Dan sekarang, saya hanya akan menjelaskan untuk setting rebound dan juga kompresi. Untuk setting rebound, YSS GTX ini memiliki rebound sebanyak 30 klik. Dan jika Hype Zoners ingin setting rebound ini, pastikan Hype Zoners memutar ke arah hard atau berlawanan arah jarum jam sampai mentok. Kemudian untuk setting rebound ini, Hype Zoner bisa tambah kliknya searah dengan jarum jam. Untuk acuannya, untuk setting rebound ini dari 0 sampai 10 klik ini untuk kebutuhan race atau kebutuhan high speed. Kemudian dari 10 sampai 20 klik ini untuk kebutuhan touring ataupun saat Hype Zoners melewati jalanan yang mulus. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ataupun comfort, Hype Zoner bisa atur rebound ini dari 20 sampai dengan 30 klik, tergantung Hype Zoners nyamannya di mana. Kemudian sama seperti halnya rebound, kompresi dari YSS GTX ini juga mempunyai settingan sebanyak 30 klik. Untuk setting kompresi sendiri, pastikan Hype Zoners memutar kompresi ini ke arah kanan atau searah jarum jam sampai mentok. Kemudian setelah mentok, Hype Zoners bisa jadikan acuan yang tadi, yaitu dari 0 sampai 10 klik untuk kebutuhan race atau kebutuhan balap. Kemudian untuk 10 sampai 20 itu untuk kebutuhan touring ataupun pada kecepatan tinggi di jalanan yang mulus, dan dari 20 sampai 30 klik untuk kebutuhan comfort atau sehari-hari. Sekarang Hype Zoners gak bingung lagi kan buat cari kombinasi yang pas, baik suspensi depan dan juga belakang buat X-Max. Selain tampilan yang upgrade, kenyamanan juga upgrade secara maksimal dong. Tapi buat kenyamanan yang maksimal, jangan lupa Hype Zoners setting terlebih dahulu suspensinya, oke? Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.